Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di pokok bahasan kita, aplikasi dan peranan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi bahwa teknologi informasi ini sudah merambah sangat liar, menembus batas ruang dan waktu sampai kemanapun. Nah, ini ada sebuah konsep teknologi informasi yang dikemukakan oleh Lee Bill. Nah, dia berpendapat bahwa ICT mean all equipment, atau ya equipment, peralatan ya, proses, prosedur and system used to provide and support information system, both computerized and manual within organization. Jadi sebuah teknologi informasi dan komunikasi itu adalah untuk menangkap, ya, mengintegrasikan, menginterpretasikan, menyimpan dan menyampaikan atau mentransmisikan informasi. Siahaan tahun 2010 itu mengatakan bahwa TIK selalu terdiri dari hardware dan software, di mana hardware ini adalah perangkat kerasnya yang bisa kita raba, sedangkan software merupakan perangkat lunak yang berisi script program yang tersusun rapi. Di antaranya ada operating system. Nah, apa keuntungan menggunakan TIK? Di sini disebutkan ada 10. Yang pertama adalah memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Bayangkan kalau zaman dahulu, zaman batu, tentu kita akan kesulitan sekali untuk mentransmisikan informasi seperti sekarang. Namun begitu sekarang, maka kita akan bisa melihat sebuah peristiwa yang terjadi di belahan dunia manapun juga hanya hitungan detik saja. Dan inilah yang namanya memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua adalah membuka peluang bisnis baru, di mana bisnis baru yang dulu belum pernah ada kini menjadi muncul dan sekarang menjadi ada dan bisa menghasilkan benefit yang luar biasa. Yang ketiga adalah mendorong timbulnya proses demokrasi, pemungutan suara, kampanye dan sebagainya. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di government misalnya. Dengan teknologi informasi maka pemerintah akan bisa melayani masyarakat dengan totalitas, terintegrasi dengan baik. Meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh, telemedicine. Kalau zaman dahulu dokter harus datang ataupun didatangi oleh pasien, sekarang bisa menjadi lain dan berubah fenomenanya. Di antaranya adalah pasien bisa berkomunikasi dengan dokter menggunakan perangkat teknologi informasi. Yang keenam adalah perbaiki pendidikan melalui e-learning. Dulu pada tahun 2006 ketika ngomongkan tentang e-learning ini, kita tidak memungkinkan dicemooh dan sebagainya. Namun sekarang dengan e-learning ini kita akan bisa belajar dari mana saja dan kapan saja dengan siapa saja. Kemudian pengembangan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat bisa melihat apa yang terjadi, masyarakat bisa memberikan andil yang baik kepada pemerintah maupun kepada umum yang lain. Memperkaya kebudayaan. Kalau dilihat, kebudayaan itu merupakan andalan Indonesia misalnya. Kenyataannya kita masih impor motor, TV masih impor, mobil juga begitu. Apa yang tidak kita impor adalah kebudayaan kita. Seharusnya kebudayaan ini yang seharusnya kita kembangkan dengan baik sehingga menjadi keunggulan kita. Menunjang pertanian bagaimana agar bisa lebih baik. Kenyataannya juga pertanian masih banyak impor beras dari luar negeri. Bagaimana jika kita mempunyai hasil pertanian yang kemudian bisa dipergunakan untuk komoditas yang baik. Menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja sekarang
banyak bermunculan bisnis digital yang dulu tidak pernah ada dan sekarang menjadi pekerjaan yang sangat diminati oleh banyak masyarakat. Bagaimana di bidang industri manufaktur? Tentu saja akan muncul desain baru, bisa menggunakan CAD, CAM, misalnya AutoCAD dan sebagainya. Sehingga tangan-tangan robot ataupun desain produksi bisa dirancang sebelumnya dan menjadi hasil yang memuaskan karena sudah terdefinisikan dengan baik. Bagaimana kalau dalam hal bidang kesehatan? Sekali lagi tadi sudah saya katakan bahwa dulu ketika orang harus datang ke dokter, tentu sekarang tidak. Bagaimana ketika Anda pengen ke rumah sakit B yang sudah pernah dirawat di rumah sakit A, kemudian Anda harus mendaftar lagi, tentu akan menyulitkan. Bagaimana kalau data riwayat Anda sudah dikenali sehingga Anda tinggal menunjukkan nomor NIK mungkin atau nomor rekam medis sehingga dokter tidak perlu capek-capek lagi menanyai, walaupun juga masih harus, sehingga menjadi lebih efisien. Smart card yang dirancang tentu saja bisa digunakan bukan hanya secara nasional tapi juga internasional. Bagaimana dalam bidang militer? Oh iya, tentu saja dalam bidang militer kita memerlukan ini untuk kepentingan yang sangat advance. Misalnya untuk pemantauan satelit, untuk radar, pemantauan pesawat, ada untuk deteksi musuh dan sebagainya. Sehingga dengan begitu alui vista kita akan bisa terbantu dengan baik. Nah, juga komunikasi. Bagaimana kalau seandainya ada serangan fisik mungkin sudah enggak, tapi bagaimana kalau serangan cyber? Nah, dengan menggunakan teknologi informasi semuanya akan bisa terendus dan juga teratasi dengan baik. Bagaimana kalau dalam bidang pemerintahan? Tentu sangat butuh. Nah, pelayanan yang lebih baik ini akan menjadi 24 jam penuh pemerintahan kepada masyarakat. Apapun masalahnya bisa tercover dengan baik dengan teknologi informasi. Tentu kalau manusia ada jam tidurnya, tetapi kalau teknologi informasi tentu tidak. Peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat umum dan sebagainya terbuka. Sehingga ketika ada investor datang, dia bisa melakukan investasi, perizinannya juga mudah, ya toh. Kemudian dia bisa menginvest apapun di sini dan semuanya akan diuntungkan. Kita diuntungkan dengan lapangan pekerjaan, mereka akan diuntungkan dengan benefit begitu. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang diperoleh, mereka akan bisa memberikan tanggap darurat. Misalnya ada kecelakaan, misalnya ada kerusakan di suatu tempat, maka ini akan bisa tercover dengan baik karena ditangani oleh petugas yang berwenang. Kemudian dalam bidang pemerintahan ini menjadi lebih efisien, misalnya tidak perlu ada perjalanan dinas karena bisa menggunakan telekonferensi. Kita juga bisa melakukan e-proposal, pengajuan proposal dilakukan secara elektronik sehingga pertemuan-pertemuan yang bukan tidak perlu tetapi kurang efisien bisa ditekan. Nah, misalnya adalah KTP. Dulu mungkin pencetus KTP Sragen ketika membuat KTP cuma 15 menit dan sekarang KTP sudah menasional. Kemudian database KTP ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk banyak kepentingan karena dengan nomor KTP ini bersifat unik, tidak akan mungkin KTP ini sama dengan yang lainnya. Kemudian dalam bidang ekonomi, peranannya bagaimana? Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, akurasi perhitungan, kemudian data statistik, sehingga dengan begitu akan bisa diketahui bagaimana kondisi ekonomi yang ada di suatu daerah. E-banking, dulu pada marak-maraknya e-banking tahun 2003 mungkin ya, kita sudah bisa melihat saldo kita bertransaksi kemudian meningkat menggunakan token, dan sekarang menjadi jauh lebih canggih menggunakan handphone. ATM, automatic teller merchant atau anjungan tunai mandiri,
Kita bisa cek saldo, bisa transaksi, bisa mengambil uang dari ATM ini. Phone banking berbasis telepon, kita bisa berkomunikasi untuk berbagai kepentingan. Internet banking, nah internet banking mirip dengan e-bank tadi yang sebenarnya bisa digunakan untuk kepentingan perbankan. SMS untuk m-banking, dulu ketik info saldo kirim ke nomor berapa. Ini dulu sudah seperti ini. Ini basisnya SMS dan ini waktu itu masih mahal sih. E-commerce jual beli di internet. Bagaimana ketika punya sesuatu barang yang orang tidak tahu, maka caranya adalah dengan cara memperkenalkannya di internet. Dengan begitu maka orang akan bisa tahu barang-barang yang kita miliki, yang kita jual, dan bisa diekspos ke seluruh, bukan hanya nasional tapi seluruh dunia. Kita juga bisa mendeskripsikan barang-barang itu apa, bahkan videonya. M-dagang atau M-commerce sebenarnya mirip. Kita bisa memperjualkan barang-barang dagangan kita ke seluruh dunia. L-dagang ini juga mirip. Nah, perannya TIK dalam bidang pariwisata bagaimana? Meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah. Bagaimana orang bisa tahu kalau kita tidak mempublikasikan ke internet, tentu kita menggunakan promosi, tentu dengan biaya yang sangat mahal dan luar biasa. Kita harus datang, melawat, memperkenalkan. Tapi begitu kita menggunakan internet, dimasukkan ke YouTube, ke video.com dan sebagainya, tentu akan sangat menjadi mudah. Mempromosikan pariwisata dan kebudayaan ke mancanegara, tadi saya katakan, kita yang tidak import hanya budaya. Beberapa budaya kita diklaim negara lain saja kita sudah teriak-teriak. Maka budaya ini menjadi andalan. Nah, bagaimana kalau budaya dan pariwisata kita ini bisa dijual menjadi komoditas yang luar biasa? Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata. Dolano ben bahagia. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Tentu bagaimana kalau kita saling bisa berkunjung ke tempat-tempat sehingga perekonomian akan bangkit, akan menggeliat, dan kita akan saling bisa untuk daya belinya tinggi. Meningkatnya diversifikasi produk wisata yang komprehensif, sehingga dengan demikian maka wisata dan budaya ini menjadi andalan. Ini tidak akan pernah mati kapanpun. Orang butuh bahagia, butuh makan juga sebenarnya. Jadi wisata dan kuliner. Oke. Dalam bidang politik, e-voting. Bagaimana dulu saya pernah juga mencoba e-voting, namun ternyata banyak hambatan juga, karena ketika pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan gubernur itu yang ramai adalah penghitung suaranya, sehingga banyak menjadi betting ya, judi ya. Namun ketika menggunakan teknologi informasi tentu akan menjadi lebih baik, karena kita akan memudahkan dalam proses pemungutan suara. Bahkan ketika seorang sudah selesai memberikan suaranya akan langsung bisa diketahui, walaupun kerahasiaannya juga bisa kita jaga. Mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam penghitungan suara karena dikerjakan secara sistem. Maka kita kalau manusia mungkin masih bisa salah. Kemudian eksibilitas dan bagi para pemilih cacat terkurangi. Dapat memfasilitasi kecurangan tadi yang saya katakan. Dengan begitu maka kecurangan itu akan bisa ditekan. Bagaimana dalam bidang kesehatan? Tadi dikatakan ada smart card. Dulu rumah sakit Solonya ada yang setiap Senin pasti selalu ke Singapura, ke rumah sakit apa saya lupa di Singapura, Elizabeth ya. Nah di sana selalu belajar berkaitan dengan teknologi bedah. Namun akhir-akhir ini mereka sudah mulai jarang karena instruksi bisa dilakukan secara jarak jauh menggunakan telekonferensi. Dalam bidang pendidikan, bayangkan kalau kita bisa kuliah saat ini tidak menggunakan teknologi informasi, tentu kita akan dibodohi semuanya. Tetapi dengan menggunakan teknologi informasi, maka kuliah yang ada di manapun akan bisa kita kerjakan dan mudah dan tidak ada masalah. Sehingga kita bisa kuliah dengan
kampus yang ada di luar negeri, tidak ada masalah karena basisnya adalah teknologi informasi. Persensi pun juga nggak ada masalah karena ketika login akan menjadi persensi. Kemudian, nah ini untuk pembelajaran dan sebagainya masih e-learning ini. Jadi ini memang menjadi sangat penting sekali dan inilah yang bisa kita sampaikan pertama. Jadi masalah teknologi informasi memang sangat mendukung sekali, sangat bermanfaat dan sangat harus dikembangkan. Yang penting kita harus bisa memanfaatkan dan jangan sampai diperbudak oleh teknologi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.